Halo semuanya. Kali ini aku lagi bareng sama seorang penyanyi wanita sekaligus pemain biola. Ada Kamia Ismi di sini. Halo, halo Urban Reader. Halo Urban Reader. Kabar Kamia gimana? Kabar aku alhamdulillah baik, sehat. Baik, ya. Yang penting kan di masa-masa endemi gini kita harus selalu jaga kesehatan ya Kak. Oke. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini apakah kesehariannya gitu? Kesehariannya sebenarnya gak lompat-lompat saya tuh ya. Alhamdulillah ini lagi sibuk juga untuk promo single terbaru, Terjerat. Jadi sampai bingung tuh namanya, single terbaru terjerat Iya. ya kan, double Iya. sampai ke double terus. Lagi ngerjain sebuah production juga, semacam film musikal. Ini masih rahasia. Masih nanti ya guys. Sama insya Allah mau ada pertunjukan teater juga yang saya akan main juga di situ. Gitu. Betul Kamia, ini kan bukan hanya sekedar berkarya di bidang musik. Ya. Kamia ada beberapa karya Kamia seperti di teater, drama musikal, bahkan main film juga. Aduh. Nah, apakah dari awal perjalanan karir Kamia ini udah memilih untuk menjadi seorang seniman, ataukah ada dorongan dari keluarga? Gitu. Boleh jawab Kak? Ceritanya tuh panjang banget sebenarnya. Boleh dong ceritain. Ya. Jadi emang dari kecil saya tuh kayak mungkin ya, kita kadang suka dikasih hint sama Tuhan Yang Maha Kuasa nih tentang apa yang akan kita kerjakan di masa mendatang itu waktu kecil. Karena waktu kecil saya suka banget nonton film musikal kayak Sound of Music, terus film-film Disney juga. Jadi memang dari kecil sudah sangat terpapar dengan pertunjukan-pertunjukan seni semacam itu gitu. Dari kecil hobi bernyanyi juga, dan kalau dari sisi orang tua itu memang disupport dengan orang tua saya sangat strict untuk urusan les nih, seperti les musik seperti piano gitu. Awalnya tuh dari umur 4 tahun saya les piano. Oke. Lalu sampai suatu hari saya merasa bosan, saya nangis di depan ibu saya. Itu drama banget pokoknya, drama banget nangisnya. Pokoknya, Mom, I think I cannot see these notes anymore. Kayak toge-toge ini udah bosen banget, udah muak deh gitu kan. Namanya musik klasik kan pasti ada masa bosennya ya. Tapi ibu saya orang yang sangat tegas. Dia cuma senyum aja dan ngomong, Mia, I know kamu punya talent di sini. So one day you will say thank you but not today. Jadi kata mama sih jangan berhenti gitu, lanjutin terus, karena piano itu basic yang baik sekali untuk menjadi musisi ya. Orang tua lebih tahu lah anaknya ke depannya kayak gimana. Akhirnya saya lanjutin pianonya, tapi saya bilang ke ibu saya, kayaknya saya interest juga sama alat musik biola. Waktu itu ngeliat dari lagu-lagunya The Course kan, alat musik biola kan bisa dimainin solo. Aku pikir dulu cuma di orkestra aja gitu. Akhirnya aku belajar biola juga, lebih banyak otodidaknya sebenarnya. Lalu ikut festival band, marching band zaman SMA dulu. Dan karena awalnya iseng gitu, nyanyi dengan gimmick main biola. Tapi akhirnya itu menjadi semacam trademark ya. Jadi kalau misalnya saya kemana-mana tuh pasti tanya, loh Mi kok nggak bawa biolanya gitu. Jadi akhirnya si biola ini udah kayak punuk rasanya ya. Bawa kemana-mana ya kayak gitu. Dan akhirnya saya di tahun 2008 itu sebenarnya sempat ikut lomba cipta lagu, jurinya salah satunya Andre Hanusa dan Aryo Wahab dan Ade Andrini. Dan waktu itu saya sempat setahun di manajemennya Bang Andre Hanusa juga. Ada satu album kompilasi saya nyanyiin repackage lagu bintang-bintang yang dulu dinyanyiin Mbak Titi. Waktu itu masih kecil juga. Habis itu Bang Andre bilang, kamu harus berkembang terus di industri musik, kamu harus kenal banyak orang gitu. Setelah itu saya ikut Abang None Jakarta, ikut Putra Putri Batik, terus saya masuk ke manajemennya Club Project 3,5 tahun di situ. Belajar banyak juga dari mereka, terus ketemu tokoh-tokoh film dan teater, Gari Nugroho, Ari Tulang, Rama Suprapto, Agus Nur dan sebagainya. Akhirnya dari mentor-mentor itu saya belajar untuk berkesenian secara holistik, karena memang core dasarnya saya suka musik, saya suka bernyanyi, tapi saya juga memang suka acting, teater dan sebagainya. Ya udah akhirnya dijalanin dan menjadi profesi gitu secara tidak sengaja. Tapi sebenarnya Kamia lebih fokus ke teater, film atau drama musikal? Kalau aku rasa sih basic dasarnya aku penyanyi sih sebenarnya, penyanyi, dan aku gimmicknya bermain biola gitu sambil bernyanyi. Itu mungkin udah menjadi semacam brand dari Mia Ismi sendiri gitu. Saya juga ada trio juga kan, Camila yang bertiga itu juga alhamdulillah sampai sekarang masih jalan juga kita.
Tapi di sela-sela kehuru-haraan itu, gitu, ada passion saya yang lain, diantaranya main di musical theater, terus dari itu juga di teater juga gitu. Mungkin film juga di bagian productionnya ya, direct juga, music video gitu. Kami lebih ke Palu gak ada aja, Palu mau gua ada gitu. Oke. Boleh tanya ini nggak Kak? Sejak kapan sih Kamia ini dari belajar main biola sampai akhirnya mahir dan sampai sekarang juga masih dijadikan untuk sebagai karir gitu? Kalau belajar berarti startnya di kelas 5 SD itu ya, tapi sampai sekarang tuh saya merasa saya belum mahir sih memainkan alat ini. Cuman mungkin karena saya cinta, saya senang gitu. Dan alat musik itu sebenarnya kalau semakin sering kita memainkannya, pasti kita juga akan semakin terbiasa gitu. Bisa dibilang kalau terjun di industri profesionalnya mungkin startnya di 2010 ya, waktu saya ikut musikal Ali Topan sih pertamanya. Tapi dari 2008 udah mulai lah, udah mulai kayak gitu. Ya so far sih kalau menurut saya apapun yang kita kerjain, selama kita nyaman mengerjakannya, lama-lama kita juga akan terbiasa. Dan jangan pernah merasa cukup sih, intinya itu. Karena guru-guru saya selalu ngajarin kayak gitu, jangan pernah merasa cepat puas, selalu ber-evolve gitu, karena sesuatu yang pasti di dunia ini kan adalah perubahan. Tiba-tiba langsung mengeluarkan quotes ya sore hari ini. Untuk Kamia, dulu kan sempat punya trio Kamila itu ya, itu main biola sama nyanyi. Iya betul. Sekarang Kamia ini udah jadi penyanyi solo. Apa sih yang bikin Kamia terjun jadi penyanyi solo gitu? Nah ini juga mungkin perlu sedikit diluruskan. Jadi sebenarnya Kamila ini kita bertiga masing-masing tuh ada karir solonya gitu. Jadi saya memang nyanyi solo itu sebenarnya sebelum Kamila ada, aku udah nyanyi solo duluan sebenarnya. Udah banyak manggung-manggung secara pribadi gitu. Kita terbentuk Kamilanya itu di tahun 2015 ya. Dan Ava itu juga orkestrator yang luar biasa, dia juga punya Avokestra juga, dia juga arranger juga, Ana juga penulis lagu juga, terus dia juga ngantor juga di Bosen Singapura lah gitu. Jadi masing-masing tuh sebenarnya punya kesibukan sendiri. Tapi kalau misalnya kita bertiga, kita tergabung di Kamila gitu. Jadi alhamdulillah Kamilanya sampai sekarang kita masih jalan, kita masih manggung juga. Cuman memang di pandemi kemarin aku pengen kayaknya udah waktunya aja gitu. Aku pengen mengeluarkan sesuatu yang lebih pribadi gitu. Sebuah keidealisme dari Kamia sendiri gitu ya. Lebih ke keinginan pribadi sebagai seniman, pengen ngeluarin single solo gitu. Ini katanya Kamia dapat inspirasi dan nasihat dari Mas Garin Nugroho buat jadi dan terjun jadi penyanyi solo gitu. Baik. Boleh tahu nggak sih nasihatnya Mas Garin itu apa gitu? Mas Garin tuh dia tuh mentor yang luar biasa sih. Jadi sebenarnya dia kalau misalnya lagi ngobrol aja, saya kadang-kadang suka nulis gitu quotes-quotesnya dia di handphone. Sampai dia kayak, kamu ngapain sih gitu? Aku bilang kayak lagi nulis quotes. Saya banyak banget ya. Yang penting dalam obrolan keseharian gitu. Terus dia ngomong kayak, ini mestinya bayarnya segini nih kalau misalnya kamu masukin ini sebagai materi kuliah gitu. Jadi emang inspiring banget. Cuman kalau untuk nyanyi solonya sih sebenarnya dia nggak menyuruh, ayo kamu harus punya karya solo, bukan seperti itu. Tapi lebih ke arah dia tahu saya punya keinginan sebagai seorang seniman untuk berkarya sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Jadi nggak cuma nyanyi aja sebenarnya di pertunjukan teater atau musikal dan lain sebagainya. Dia juga sangat mensupport. Dia ngomongnya itu adalah, Nia, kamu itu seniman, jadi kamu harus punya dua kaki yang berjalan bersamaan. Idealismemu harus jalan, komersilmu juga harus jalan, karena dua-duanya itu akan saling menopang kamu gitu. Tapi jangan sampai kamu kehilangan keinginan kamu untuk mengeluarkan apa yang kamu rasakan gitu, karena sebagai seniman kita membutuhkan itu. It's our fuel gitu untuk semangat. Jadi kita sebagai musisi itu bukan hanya sekedar pekerjaan kita musisi atau pekerjaan kita artis or anything, tapi kita do it passionately gitu. Ngomong-ngomong jadi penyanyi solo, Kamia ini baru saja merilis singlenya berjudul Terjerat bulan awal Juni lalu ya Kak? Pertengahan Juni ya. Boleh diceritain Kak sedikit tentang apa sih lagu Terjerat itu, sama tentang video klipnya? Wow.
sebenarnya Terjerat ini saya kepikiran membuatnya pas lagi pandemi kemarin, pas lagi kita lagi di kungkung-kungkungnya gitu lah di dalam rumah ya. Gitu ya. Idenya tuh di situ kan pandemi ini sebenarnya kemarin mungkin sebelum pandemi terlalu sibuk dengan project dan apa ya yang skalanya besar lah gitu. Jadi kita benar-benar nggak ada waktu untuk berpikir untuk diri kita sendiri gitu. Dan di masa pandemi itu saya banyak berpikir bahwa oh Tuhan kayaknya lagi ngasih kita momen waktu untuk benar-benar coba berpikir ulang, ngeriset lagi ke dalam gitu. Apa sih yang kamu pengen gitu. Nah, aku rasa si pandemi kesempatan ini buat mengekspresikan diriku sendiri, dan lagu Terjerat ini sebenarnya it's my ode to my alter ego. Kalau misalnya dalamnya sih deepnya sih kayak gitu. Jadi aku percaya bahwa manusia itu selalu punya sisi yang balance, yin and yang gitu. Dan selama berkarir ya 8-10 tahun ini mungkin aku banyak mengeluarkan sisi putihnya nih gitu, yang si Putri Batik, si Abang None yang misalnya kita sama Kemenparekraf dan sama Istana Negara juga udah undang alhamdulillah main, terus udah keliling dunia juga untuk mempromosikan Indonesia kayak gitu-gitu. Kayaknya itu sesuatu yang untuk tujuannya untuk negara gitu, komunal juga gitu. Nah, aku pengen ngeluarin satu sisi aku lagi yang belum pernah aku keluarin, yang mungkin lebih independen, lebih strong, lebih punya kuasa. Ini mungkin bisa dibilang sisi yang gelapnya ya, the dark side-nya. Tapi si gelapnya ini sebenarnya juga punya power dan punya keindahannya sendiri gitu. Nah, Terjerat ini lagunya adalah tentang seorang perempuan alpha female yang dia tuh ngerasa terganggu karena dia jatuh cinta, tapi bukan dia jatuh cinta kayak aku sayang kamu gitu, bukan gitu. Jadi dia malah kayak kok gue kepikiran mulu sih sama lo, gue kesel banget deh gitu. Iya. Jadi kayak si perempuan ini tuh sebel, tadinya tuh kayak nggak mau nih, enggak akan deh gue. Iya, tapi kayak gitu dia kepikiran mulu sama cowok itu, jadi dia kesel sendiri gitu. Nah, di dalam kepalanya itu melalui alter egonya dia menjerat si laki-laki itu. Dan kebetulan memang pada saat saya membuat lirik dan lagunya si Terjerat ini, karena anaknya penghayal ya, bintangnya Pisces anyway, so udah kebayang tuh sampai detail sama video klipnya gitu. Akhirnya setelah mencuri-curi ilmu sekian tahun bersama para director itu, saya memberanikan diri untuk membuat video klipnya sendiri sebagai direkturnya juga kebetulan. Director kamunya? Iya, aku ngedirect sendiri gitu. Aku pilih sendiri modelnya, penarinya, ada Leati Koalo, ada Raiden Sujono modelnya, terus ada banyak teman-teman yang mensupport, influencer juga Kak Ezron yang jadi DOP-nya kayak gitu. Pokoknya saya pilih semua sendiri, style dan sebagainya, kerja sama stylish, tapi semuanya notes-nya saya bikin lah konsepnya gitu. Jadi it's simple actually tapi very personal karena sesuai sama apa yang saya ingin sampaikan di lagu itu gitu. Untuk pengeluaran single Terjerat ini, dari mulai lagunya, lirik hingga video klipnya, itu udah sesuai sama ekspektasi belum sih? Aku bisa bilang lebih dari ekspektasi sih sebenarnya. Kalau video klipnya mungkin ya 80% lah ya, karena sisa-sisanya kalau misalnya mau sesuai ekspektasi banget, budgetnya kayak sekali gitu kan. Tapi at least the message and everything udah sesuai sama yang saya ingin sampaikan gitu. Nah, kalau untuk lagunya over expectation karena saya ketemu dengan music producer yang ngerti banget apa yang saya mau, paham banget. Iya, paham banget. Dan ini saya ngelakuin aransemen dan ngerjain lagu ini tuh jarak jauh Kak. Jadi music producer saya itu orang Jember. Mana nih yang arek Jember? Ada yang orang Jember kan? Namanya Mas Willy Jaya Sukma. Jadi aku ngerjain dari Jakarta, dia ngerjain dari Jember. Gitu. Pada nggak nyangka ya kayaknya. Kayaknya pada nggak nyangka. Aku pun nggak nyangka karena ketemu dia itu sebenarnya juga sesuatu yang mengagetkan. Jadi saya waktu itu emang lagi nyari music producer yang banyak sebenarnya teman-teman musik di Jakarta yang bagus-bagus pastinya, tapi saya lagi pengen nyari orang yang punya sound design yang fresh karena selama pandemi ini saya banyak nonton musik-musik luar, Korea Selatan, Amerika, semuanya tuh perkembangannya cepet banget gitu dalam hal sound design. Jadi saya lagi pengen nyari siapa ya, karena nggak enak muda yang kayaknya punya warna yang baru yang seru gitu. Dan kebetulan saya dapat kepercayaan sama Kementerian Pariwisata tahun lalu untuk menjadi juri bersama Bang Vicky Seni, Pak Rasif Lea dan sebagainya untuk jadi juri di lomba Kamu Aku, lomba cipta lagu anak komunitas. Jadi waktu itu saya sekalian scouting, ada nggak nih dari daerah-daerah di Indonesia yang music director yang bagus gitu. Ternyata ada dari Jember, timnya namanya Link Calvin, dia juga produser juga di di single ini bareng saya dan Mas Romi Soekarno. Jadi
pas saya dengar tuh, wah kok keren banget ini orang gitu. Dan Masih begitu ngeliat saya ya. ngobrol sama dia tuh gimana ya, kita kan bisa Nyambung ketemu banget. sama talent yang sangat bagus, tapi belum tentu kita bisa nyambung gitu. Nah ini kayak langsung tung gitu. Secepat emang ya. jodoh dalam bermusik. It's really great. Oke. Oke, untuk single terjeratnya ini itu Kamiya bikin liriknya itu dari pengalaman pribadi atau pengalaman teman-teman atau pengalaman orang-orang terdekat Kamiya gitu. Boleh nggak diceritain? Aduh, aku sih sebenarnya selalu percaya lagu yang paling cepet nyampe ke hati gitu harus personal ya, maksudnya pengalaman yang kita rasakan gitu. Walaupun nih pengalaman itu sebenarnya nggak harus pengalaman primer, bisa aja sahabat yang cerita atau keluarga yang cerita atau kamu melihat gitu. Melihat lingkungan, kamu observasi gitu, itu bisa juga. Tapi kebetulan sih yang terjerat ini adalah sebuah curhatan ya kan. Jadi sebuah curhatan kamu. Iya, sangat pribadi gitu. Enaknya siapa ya? Nah, itu ya. Siapakah beliau? Mungkin lagi nonton ya. Iya, kalau lagi nonton ada aja. Terus berarti GR lagi orang-orang ngomong. Banyak yang rasa lagi nanti. Padahal gitu ya. Aduh, pokoknya kalau si terjerat ini memang karena ini personal gitu perasaannya, jadi waktu lagi membuat itu juga cepet gitu kayak nulisnya, bikin liriknya itu kayaknya dalam beberapa jam sebenarnya beres, cuman dirapi-rapinya ya 2 harian lah gitu. Cepet juga ya? Lumayan cepet, jadi kayak kalau sebenarnya kalau aku bikin lagu lumayan cepet sih, lirik dan nadanya. Kayak gitu. Untuk lagu terjerat sendiri apa sih pesan yang bisa diambil buat teman-teman urban readers mungkin yang punya pengalaman sama dengan kayak Kamiya? Asik. Pokoknya ya guys, apalagi kalau kamu seniman, kalau kamu merasakan apapun jadiin karya aja. Dan untung kan sini yang bagus daripada galau dan sebagainya. Nggak menghasilkan kan? Iya dong. Jadi kalau galau bisa langsung jadi lagu. Tapi intinya terjerat itu banyak sebenarnya message-nya. Mudah-mudahan teman-teman urban readers juga pada nonton video klipnya karena ada banyak message yang mau saya sampaikan di situ. Yang pertama, saya memang kalau dari branding saya menempelkan diri saya dengan alat musik biola. Dan kebanyakan orang menyebut pemain biola itu sensitif, overly sensitif, terus kayaknya ya cuman yang elegan-elegan aja gitu. Nah, cuman saya mau memperlihatkan bahwa ya seperti halnya perempuan juga si biola ini, we can be strong walaupun kita sensitif gitu. Jadi di situ saya membuat sebuah simbolisme dalam video klipnya, si alat musik ini jadi kayak senjata juga gitu. Yang kalian bisa bayangkan apa aja, bisa aja itu menjadi pedang atau pecut atau apapun. Tapi dia adalah senjata yang menguatkan si tokoh wanita. Itu ada message juga sebenarnya. Layer kedua message-nya adalah Indonesia itu bangsa yang simbolis. Jadi kita tuh bukan orang-orang yang praktikal yang mikirnya tuh sederhana gitu loh. Kalau bisa tuh kalau misalnya membuat sesuatu ada makna ganda di dalamnya. Kayak kita misalnya pakai kain batik ataupun tenun, selalu ada cerita lain kan di balik ya maknanya. Dan saya juga di situ ada penarinya Kak Lea Tikoalu yang berperan sebagai alter egonya. Itu juga message, maksudnya setiap manusia itu pasti punya hal-hal yang mungkin hanya disimpan di kepalanya sendiri. Bisa itu kemarahan, bisa itu lust, bisa itu wrath, anything gitu. Tapi kalau kamu mampu membuat itu menjadi sesuatu yang menguatkan dirimu, itu adalah sebuah option gitu. Jadi kayak ketika kamu punya masalah apapun itu yang bisa menjatuhkanmu, sebisa mungkin jadikan itu fuel untuk menguatkanmu, jangan kebalik. Jadi jangan buru-buru baper, jangan buru-buru yang menye-menye kayak dunia kiamat dan sebagainya. Please, we are a strong person. Jangan cepat menyerah lah. Jadi itu message juga. Di lagu terjerat ini ini ya Kak, sebenarnya terjerat itu lagunya galau, tapi dikemasnya dengan lebih bold gitu. Iya, betul. Sebenarnya itu ceritanya ya orang jatuh cinta yang kesel kenapa dia jatuh cinta gitu, kayak jadi marah gitu. Tapi ya emang sengaja aku memberikan, kan lagi banyak nih misalnya lagu-lagu di Indonesia yang cukup mellow gitu ya. Biasanya galau, menye-menye gitu. Ini aku pengen ngasih perspektif yang lain aja, karena maybe people say like, kamu nggak mau ngikutin industri yang semuanya kayak gini trennya. Kalau menurut aku jangan. Justru kita Indonesia ada berapa juta orang di Indonesia ini yang punya perasaan yang berbeda-beda. Istilahnya kita harus merepresentasikan juga dong cewek-cewek yang ngerasa kayak gini gitu. Jadi aku mau ngasih something yang fresh aja sih, dan aku juga
sengaja untuk menggunakan elemen-elemen musik yang sangat kekinian sebenarnya, pop EDM gitu, yang ya mungkin trennya sama lah sekarang yang lagi berkembang di dunia secara keseluruhan ini gitu. Orang Indonesia juga bisa kok bikin trendsetter dari hal-hal seperti itu. Oke, terus kira-kira apa nih project sama plan ke depan setelah rilis lagu Terjerat ini? Adakah mau rilis lagu lagi? Oh, sudah ada lagu kedua, lagu ketiga dan sebagainya, itu udah ada. Insya Allah aku mau gitu, udah ada draftnya juga, draftnya sudah ada, bahkan sudah ada musisi yang melamar saya, menelpon, halo Mi gitu, iya ini jangan Jember mulu dong, geser ke Malang nih, gue dari Malang gitu. Dari daerah ya, lagi-lagi dari Jember Malang. Iya, mungkin kita akan bergeser nanti. Itu emang teman lama saya juga. Insya Allah lagu kedua mungkin akan kolaborasi bersama beliau. Aku sih enggak, sebenarnya gini Kak, kalau menurut aku lagu itu aku nggak membuat genre yang spesifik. Aku harus selalu pop EDM, nggak seperti itu juga. Karena menurut aku apa yang ingin disampaikan perasaan lagunya itu yang aku kembangin. Bisa aja nanti lagu yang ketiga mungkin ada etniknya atau kayak gimana gitu, tapi sesuai sama perasaan yang mau lagu itu sampaikan gitu. Oke, Urban Readers, kali ini aku mau minta kami ya buat mainin biolanya. Kita mau denger dong alunan merdu dari biola Kak Ismi. Mungkin boleh dari lagu Terjeratnya. Oke, boleh. Apa sih yang enggak buat Urban Readers? Hidup memang kadang bercanda, mengapa aku jadi gelisah lagi? Tiap kamu bermain kata, mengapa hati terasa seperti sana kemari? Apalagi ini, apalagi ini, tak bisakah kau pergi dari mimpiku, kau lari dari duniaku sebelum ku penjara kamu di dalam ingatanku. Tak bisakah kau pergi dari mimpiku, kau lari dari duniaku sebelum ku penjara kamu di ingatanku berisi kamu. Tangannya dong. Keren banget. Kami Ismi, makasih banget udah datang di Urban Asia. Terima kasih juga Urban Readers, makasih Urban Asia, terima kasih banyak. Udah dimainin biola yang sangat keren banget. Udah lihat orang main biola deket banget. Jarak dekat ya, ini sangat dekat loh. Thank you banget Kak Ismi. Sama-sama. Kali ini kita sudahi percakapan kita dengan kami Ismi. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dah. Bye-bye.